Hai, balik lagi di Cerita Ripka. Kali ini aku mau share, pengalaman aku pakai beberapa beauty product yang aku kurang suka gitu ya, dan aku memutuskan untuk tidak repurchase beberapa beauty product ini, dan aku akan kasih tahu alasannya kenapa. Yang pertama aku akan mulai dari produk rambut dulu ya, yaitu shampoo. Ini shampoo dari Miranda yang hair growth formula yang 2-in-1 conditioner. Awalnya aku tuh memang nggak mau beli ini, jadi aku tuh pengen beli shampoo Miranda yang keratin karena itu tuh lewat mulu gitu di FYP TikTok aku, jadi kayak aku tuh penasaran. Tapi pas aku beli keluas, itu nggak ada, tinggal conditionernya doang. Padahal shampoo aku tuh udah kayak tinggal 1 kali pakai dan aku tuh kayak ya udah harus beli gitu. Dan aku mikir oke lah mau beli shampoo Miranda yang lain aja deh, dan aku beli yang ini karena dia udah 2-in-1 conditioner. Pikirku kalau udah 2-in-1 conditioner pasti lembut kan. Ternyata enggak. Begitu dipakai enggak. Nanti aku akan insert kayak videonya ya, dimana rambut aku itu yang bagian atas itu jadi kasar, nggak tahu kenapa bener-bener kasar kasap gitu. Terus apakah aku tetap habiskan? Ya tetap aku habisin, cuman jatuhnya setiap kali aku keramas aku tuh sekalian pakai krim bat juga. Jadi aku kayak pakai hair mask atau hair serum itu untuk ngimbangin kasarnya ini supaya dia itu jadi lebih lembut gitu loh rambut aku. Padahal aku suka banget sama wanginya ini. Wanginya tuh seger, bunga floral tapi nggak enek, tapi wanginya tuh enak. Jadi kalau keramas pakai ini tuh kayak keramas di salon gitu loh berasanya. Tapi ya gitu, gimana dong? Suka baunya tapi nggak suka sama hasilnya. Kayak masa iya tiap kali aku keramas aku harus pakai hair mask, padahal biasanya tuh aku pakai hair mask cuma seminggu sekali. Dan rambut aku itu kan tipenya yang kayak kulit kepalanya tuh gampang berminyak, tapi bawahnya tuh karena sering dicat jadinya agak lumayan kering. Jadi kalau udah hari ketiga setelah keramas itu, rambut yang bawah aku tuh masih oke, sementara yang atas itu udah agak lepek. Dan ini kalau aku misalkan aku pakai ini terus pakai hair mask lagi, itu kayak lebih cepet lepeknya gitu, nggak tahu kenapa. Makanya aku kayak tidak akan repurchase yang ini lagi. Mungkin aku masih penasaran sama yang keratin, nah aku mau beli yang keratin aja gitu. Nah yang kedua ini adalah dry shampoo dari Air Hair. Aku itu beli ini karena penasaran, jujur banyak orang yang bilang bagus. Terus biasanya itu aku pakai Ellipse kalau enggak dry shampoo dari Pantene. Cuman waktu itu kayak lagi pengen ganti aja gitu. Tahu nggak sih kalau tiba-tiba kita pakai satu produk terus menerus, terus tiba-tiba kita kayak pengen ganti. Nah ini aku ganti pakai yang ini. Nah, pas pakai yang ini yang dry shampoo yang for normal to oily scalp ya, with lavender oil. Dia dipakainya enak sebenarnya karena kayak ada sensasi mint seger dingin gitu di kulit kepala, yang mana bikin aku tuh jadi kayak beneran ngerasa sampoan pakai sampo mint gitu loh. Seger banget di kulit kepala tuh, rasanya kayak bener-bener sampoan. Cuman setelah dikocok berulang kali, pakai deket, pakai jauh, segala macam cara udah aku coba, itu terlalu basah, jadi jatuhnya itu nggak ngangkat. Jadi rambut aku tuh yang harusnya pakai dry shampoo itu jadi mumbul, jadi kelihatan kayak habis sampoan gitu kan, ini enggak, tetap lepek gitu. Jadi aku bingung, tapi dia tetap aku habisin tuh. Dikocok-kocok udah tinggal sedikit banget, dan aku juga akan insert nanti pemakaiannya kayak gimana kalau dipakai di rambut tuh kayak kurangnya tuh kenapa sih. Dan aku nggak akan repurchase lagi, sorry. Mungkin aku akan repurchase merek Air Hair yang dry shampoo lain karena dia ada beberapa varian gitu kan. Jadi aku mohon maaf, aku skip dulu untuk yang ini ya. Lanjut produk yang ketiga, kita turun ke bagian wajah yaitu pipi ya. Aku agak kurang suka sama blush on cream ini, padahal warnanya cantik dan ini tuh kayak merek sejuta umat banget, dimana kayaknya banyak banget yang cocok sama blush on ini. Aku nggak tahu kenapa, mungkin aku tuh nggak bisa cara pakainya apa gimana. Itu tuh cream blush dari Wardah Color Fit yang shade-nya 02 Merry Mauve nih ya. Warnanya tuh sungguhan loh, cantik banget tuh. Tapi sayangnya dia tuh kan dipen kayak gini, terus kalau dipakai itu harus dilelehin dulu pakai jari. Jadi harus dilelehin dulu pakai jari kayak gini supaya produknya itu lebih melting gitu loh. Dah, dia kan kayak krim banget. Nah, ketika dilelehin dia jadi kayak lebih melting. Terus dipakai di dab-dab kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya warnanya cantik banget, pinknya tuh cantik luar biasa, dipakai tuh bagus banget. Tuh, lihat. Tapi sayangnya ini itu gak ngeblend dengan baik gitu loh di bawah, di atas foundation yang aku pakai, jadinya malah crack. Bahkan aku nggak pakai foundation pun, aku pakai sunscreen pun, sunscreennya tuh malah gumpal dan brudul, jadinya kayak ngangkat produk di bawahnya. Terus aku kulik lagi, udah pakai spons nggak oke, pakai jari dimelelehin nggak oke. Okenya tuh cuma dengan dua cara. Satu, dikasihin mixing oil dari La Tulip, itu membantu banget.
Yang kedua, dikasihin atau aplikasinya itu pakai stippling brush, yang mana kalau pakai stippling brush itu kan repot banget ya, saya nyucinya kayak PR banget gitu, padahal aku tuh anaknya suka satset. Jadi ini tuh makanya ini belum habis kenapa, karena aku tuh kayak males-males nggak males gitu loh pakai ini tuh karena warnanya bagus, tapi kok ngangkat produk di bawahnya. Dan katanya dia udah reformulasi terus kayak keluar seri terbarunya gitu, yang mana formulanya itu jauh lebih bagus daripada ini, tapi aku kayak belum niat cobain karena yang ini aja tuh belum habis. Jadi prinsip aku itu jangan beli sesuatu kalau belum habis kecuali beneran udah nggak bisa dipakai. Jadi kayak cream blush itu aku cuma punya 2 ini sama satunya lagi karena satunya lagi juga kayak buat penggantinya ini gitu loh. Kalau kamu suka atau kamu nemuin cara lain untuk pakai cream blush ini yang bener-bener works, yang bener-bener cantik, tolong dong kasih tahu aku di kolom komen karena aku kayak udah hopeless banget untuk pakai ini tuh gimana yang sat-set, ringkas, dan nggak ribet gitu loh. Lanjut produk yang keempat yaitu deodoran. Aku tuh lumayan rewel gitu ya masalah perketian. Kenapa? Karena ketek aku itu menggemaskan dalam artian kalau misalkan aku nggak cocok sama satu produk deodoran gitu ya, yang terjadi adalah ketek aku jerawatan. Makanya aku tuh pilih-pilih banget produk-produk deodoran tertentu yang bisa works gitu di ketek aku, tidak menimbulkan jerawat tapi juga ada gitu fungsinya dengan baik. Kalau kamu dengar kelinting-kelinting itu suara kucing aku ya, dia lagi lari-lari nggak tahu ngejar apaan. Dan aku biasa tuh beli kalau yang di supermarket atau yang offline store gitu ya, aku akan beli yang merek Dove, nanti aku akan cantumin yang biasa aku beli tuh kayak gimana. Tapi pada hari itu sekali lagi sirip Kak ingin coba-coba ini, pengen cobain varian lain. Jadi aku beli Dove yang Go Fresh, yang cucumber sama green tea scent. Ini tidak menimbulkan jerawat memang di ketek aku, maksudnya secara formula aman gitu, tapi dia tidak menjalankan fungsinya sebagai deodoran dengan baik dan benar kalau menurut aku ya. Jadi kayak kurang gitu dia. Aku tuh kalau misalkan pakai deodoran goals aku cuma satu, nggak bau aja. Ini tuh nggak bikin jerawatan, secara formula bagus untuk ketek aku kayak aman aja gitu, tapi sayangnya dia itu nggak nahan bau ya. Jadi kayak jangankan dipakai untuk seharian, setengah hari aja ketek aku tuh udah bau asem gitu. Jadi kayak kurang menahan fungsinya untuk menahan bau tuh kurang gitu ya. Makanya aku nggak akan repurchase yang varian ini doang loh ya. Tapi kalau yang varian biasa aku beli tuh oke-oke aja di aku. Lanjut, ini produk yang terakhir yaitu parfum. Ini dari Evangeline yang Summer Peach. Aku nggak ada masalah sama Evangeline sebelumnya karena aku pakai yang Black Sakura itu aku suka banget, bener-bener sampai habis titik darah penghabisan. Terus aku pakai yang coconut, nanti aku akan cantumin juga. Ini juga dua-duanya aku blend by, kayak aku tuh nggak yang sniff-sniff dulu gitu loh. Aku beneran kayak ngeliat review-review terus aku beli dan aku suka dua-duanya sampai bener-bener habis. Terus aku juga kayak pas beli ini aku barengan beli yang coconut. Tapi kenapa aku milih ini? Karena satu aku tuh lagi suka-sukanya pakai hand cream yang baunya peach, terus kayak mikir enak kali ya punya parfum yang wanginya peach gitu. Akhirnya aku belilah si Evangeline ini barengan sama si Summer, kan sekalian ongkirnya gitu kan belinya online. Terus ternyata aku nggak suka wanginya. Wanginya tuh terlalu kecut. Jadi dia tuh sebenarnya ada wangi segernya tapi ada wangi kecut anehnya itu loh. Nah, si wangi kecut anehnya ini yang bikin aku nggak tahan. Bahkan pernah aku ke gereja terus aku nggak sengaja pakai ini karena kayak ya elah masa kagak dihabisin gitu ya. Terus kayaknya sebelah aku tuh kebawaan kecut juga deh. Soalnya dia beberapa kali kayak nyentuh hidung terus aku berasa gitu aku insecure pakai ini. Jadi aku akan beli varian lain. Mungkin aku akan sniff-sniff dulu gitu ya di toko offline karena ini kan emang gampang banget ya. Evangeline ini ditemukan di minimarket terdekat, di Alfa Indo juga ada gitu. Jadi mungkin aku akan sniff-sniff dulu untuk perbandingan harganya antara offline online itu gampang lah, yang penting di sniff dulu karena ini kan bukan parfum yang susah dicari. Jadi aku kayak agak nyesel gitu beli yang ini dan aku nggak akan repurchase varian yang ini. Justru aku malah tertarik sama yang black almond something gitu, kayak black almond apa ya, ada almond yang gitulah ya. Nah, itu tadi adalah beberapa beauty product yang aku pakai, tapi pengalamannya tidak menyenangkan, kurang gitu ya menyenangkan buat di aku, makanya aku nggak akan repurchase. Kalau kamu ada nggak beberapa produk mungkin yang kamu beli, tapi kamu nggak suka dan kamu nggak akan repurchase, boleh juga kamu kasih di kolom komentar. Sama kalau misalkan kamu ada suka beberapa barang yang tadi aku sebutin yang nggak akan aku repurchase tadi, juga boleh banget kamu kasih komen. Kenapa? Karena menurut aku beauty product itu tuh bener-bener personal banget, kayak pengalaman pribadi antara satu orang sama yang lain itu bisa beda-beda banget. Ada satu orang yang suka banget sama produk A, tapi ada juga orang yang kayak nggak suka gitu sama produk A, padahal produknya sama gitu. Karena itu tergantung preference aja nggak sih, masing-masing aja. Segitu dulu cerita aku hari ini. Drop di kolom komentar kalau kamu mau aku review apa, atau mau cobain apa, atau bahas apa, silahkan
tulis di kolom komentar aja ya. Sekian cerita hari ini, sampai ketemu di cerita-cerita aku berikutnya. Dah.